Udah gue record ini. Langsung kalau mau mulai aja, Jan. Udah gue record. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan proyek makalah kami, yaitu perancangan website Vortex Shop menggunakan aplikasi Odoo. Diajukan untuk memenuhi nilai akhir pada mata kuliah ERP dengan dosen pengampu Sulistianto SW.MM. Disusun oleh saya Fauzan Ahmad Prasetyo. Saya Kevin Sugiharto. Saya Muhammad Abdul Aziz. Saya Muhammad Iqbal. Dan teman kami yang tidak dapat hadir yaitu Ibnu Jauzi karena ada halangan. Kata pengantar, puji syukur yang kami ucapkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan rahmat serta hidayahnya kepada kita semua, sehingga berkat karunia-Nya kami dapat menyelesaikan makalah Enterprise Research Planning. Dalam penyusunan makalah ini, kami tidak lupa mengucapkan banyak terima kasih pada semua pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan tugas makalah ini, sehingga kami dapat menyelesaikan penyusunan makalah ini. Dan tidak lupa juga kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu dosen yang telah membimbing kami. Juga berharap semoga makalah ini dapat bermanfaat bagi kami sendiri maupun kepada pembaca umumnya. Latar belakang ERP atau Enterprise Research Planning dikenal sebagai konsep yang bertujuan untuk mengintegrasikan seluruh area fungsional beserta data tiap area yang ada dalam perusahaan. Tujuannya adalah untuk membuat seluruh proses bisnis yang terjadi menjadi lebih efektif dan efisien. Apabila proses bisnis yang dijalankan menjadi semakin kompleks, ERP bisa menjadi solusi untuk masalah tersebut. Dan data yang didapatkan pun akurat dan bersifat real time, karena seluruh data menjadi terpusat. Untuk menjalankan konsep ERP pada sebuah bisnis, perusahaan harus menggunakan software yang dibuat khusus untuk menjalankan konsep tersebut. Software ERP sendiri terbagi menjadi dua jenis, yaitu closed source dan open source. Closed source ERP atau yang diketahui sebagai sistem ERP komersil seperti SAP dan Oracle yang dapat dikatakan telah melewati masa pengembangan yang matang. Berbeda dengan closed source, open source ERP belum dapat dikatakan sebagai sistem yang matang. Tetapi dengan adanya penggunaan distribusi bebas dan komunitas developer yang besar, open source ERP dapat dikategorikan sebagai sistem yang layak untuk diadopsi oleh perusahaan. Menurut Tunjung Sari tahun 2013, open source ERP memiliki kelebihan lain dibandingkan ERP komersil, seperti biaya yang jauh lebih murah, waktu implementasi yang lebih singkat, dan dukungan yang tidak terbatas pada vendor tertentu. Kustomisasi yang tersedia dan lebih singkat waktunya dibandingkan ERP komersil. Manfaat yang didapat dari implementasi sistem ERP yaitu untuk meningkatkan dan memperkuat efektivitas di berbagai sumber daya pada suatu perusahaan yang bersumber daya manusia, yakni yang mampu dan bertanggung jawab pada setiap proses bisnis serta memiliki kemampuan untuk membangun suasana perusahaan semakin produktif. Sumber daya yang produktif ini menghasilkan produksi yang berkualitas, mampu memasarkan produk dengan efektif, serta meningkatkannya produktivitas penjualan, efektifnya setiap laporan keuangan dan logistik perusahaan, dan agar tidak terjadi kompleksitas dalam sumber daya pada perusahaan pada masa yang akan datang. Oke, untuk selanjutnya saya lanjutkan ya.
permasalahan. Dari uraian latar belakang di atas dapat dirumuskan permasalahan yang akan kami lakukan analisa sebagai berikut. Bagaimana menjalankan konsep ERP pada sebuah bisnis, lalu ada bagaimana menjalankan sistem open source ERP, lalu ada tujuan, di mana tujuan proyek ini adalah untuk merancang, membangun, dan menguji aplikasi pemesanan barang yang digunakan untuk membantu proses pemesanan barang secara online dengan menggunakan aplikasi Odoo. Implementasi teknologi informasi tentang penjualan online memberikan dampak positif bagi dunia bisnis. Melalui pengguna teknologi informasi dapat membawa kenyamanan untuk industri perdagangan dan dapat meningkatkan kualitas operasional efisien. Lalu ada pembahasan. Di sini software yang kami gunakan pada era digitalisasi ini, para pelaku bisnis atau perusahaan harus mampu menerapkan model bisnis yang tak hanya berbasis digital tetapi memiliki sistem integrasi yang tepat, diantaranya dengan menerapkan ERP atau Enterprise Resource Planning, yakni model sistem informasi yang memungkinkan perusahaan mengautomisasi dan mengintegrasikan proses bisnis yang ada. Melalui penerapan ERP, perusahaan akan memiliki basis data yang sama di setiap divisi, mulai dari sumber daya manusia, lalu pemasaran hingga keuangan. Dengan adanya bisnis data yang terintegrasi dan tidak terpisah-pisah, selain lebih efektif dan efisien dalam proses bisnis, resiko terjadinya human error atau kehilangan data dapat lebih diminimalikan. Software yang digunakan adalah Odoo. Odoo adalah salah satu aplikasi open source ERP berbasis website yang dapat menawarkan fleksibilitas karena dapat digunakan untuk berbagai industri, jenis produk, budaya kerja, hingga pola bisnis seperti B2C, B2B, dan B2C. Ada banyak modul-modul yang sudah disediakan oleh Odoo, antara lain accounting, inventory sales, purchase, point of sale, CRM, website, blog, chat atau human resource, e-commerce, project management, dan masih banyak lagi. Odoo merupakan aplikasi sumber terbuka atau open source yang menawarkan fleksibilitas karena dapat digunakan untuk berbagai industri, jenis produk, budaya kerja, hingga pola bisnis seperti B2C, B2B, dan B2B. Sejarah singkat Odoo. Pada tahun 2005, Fabian Pinkers memulai membangun produk perangkat lunak atau software yang bernama Tiny ERP. Mimpinya adalah menjadikan Tiny ERP sebagai software utama dalam dunia bisnis yang bersifat open source. Beberapa tahun kemudian, Tiny ERP semakin berkembang, sehingga istilah Tiny atau kecil kemudian menjadi tidak relevan lagi. Nama Tiny ERP kemudian berubah menjadi Open ERP. Semakin berkembangnya Open ERP, dan karena Open ERP tak lagi mengeksklusifkan diri hanya sebagai software ERP, maka Open ERP berubah nama menjadi Odoo. Perubahan nama itu juga berarti penambahan banyak fitur dan modul. Nah, ini aplikasinya. Odoo salah satu aplikasi open source berbasis web yang dapat digunakan sebagai aplikasi sistem informasi pada suatu usaha. Ada banyak modul-modul yang sudah disediakan oleh Odoo, antara lain accounting, inventory sales, purchase, point of sale, CRM, website, blog, chat, human resource, e-commerce, project management, dan masih banyak lagi. Pengguna hanya tinggal menginstal modul-modul yang dibutuhkan. Modul yang tersedia adalah standar sistem informasi internasional. Selain sebagai aplikasi Odoo, juga dapat berfungsi sebagai framework atau kerangka kerja bagi para pengembang perangkat lunak atau software developer. Setiap modul dapat dikustomisasi sesuai dengan kebutuhan. Odoo menawarkan 3 macam versi layanan: Enterprise Version, Online SaaS atau Software as a Service version, dan Community Version. Enterprise Version diinstal pada server sendiri dan berbayar dengan penggunaan minimum 5 user. Online version pada sistem cloud dengan sistem pembayaran bulanan. Sedangkan Community Version adalah versi open source. Lalu database Odoo. Odoo menggunakan
Prospect SQL sebagai database bawahannya. Prospect SQL adalah sistem database yang kuat untuk urusan relasi, open source, memiliki lebih dari 15 tahun, pengembangan aktif, dan sudah terbukti secara arsitektur telah dapat tentang kuat integrasi dan akurasi data. Lalu selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya Zulpia Rizal. Lalu ada sistem operasi Odoo. Odoo dapat berjalan pada berbagai sistem operasi baik Linux, FreeBSD, Windows maupun Mac. Saat ini penulis hanya pernah menggunakan pada sistem operasi Linux Ubuntu Server dikarenakan penulis lebih familiar dengan Ubuntu. Lalu selanjutnya ada use case dan activity diagram. Pada use case diagram ini bertujuan untuk menggambarkan interaksi antar pembeli dan sistem e-commerce, menyoroti langkah-langkah yang dapat dilakukan oleh pembeli selama proses berbelanja online. Diagram ini mencerminkan alur interaksi yang melibatkan melihat halaman website, memilih barang, mengelola keranjang belanja, melakukan pembayaran, dan memberikan kritik saran. Penting untuk dicatat bahwa setiap langkah dalam proses ini dapat dihubungkan dengan tahapan-tahapan dalam siklus hidup pengembangan perangkat lunak SDLC. Melalui pemahaman tentang SDLC, kita dapat mengidentifikasi bagaimana proses pengembangan perangkat lunak terintegrasi dalam proses pembuatan dan penggunaan use case. Memperkuat pemahaman tentang hubungan antara desain sistem dan siklus hidup pengembangan perangkat lunak. Di sini ada contoh use case-nya, di mana aktor itu pembeli dapat melihat keseluruhan website, lalu memilih barang, masukkan keranjang, melakukan pembayaran. Lalu yang terakhir ada kritik dan saran. Dimana di sini ada contoh use case diagram, yaitu ada dua aktor. Yang pertama customer dan admin, dimana customer mempunyai atribut produk, list, registrasi, login, order history, billing history, invoice history. Untuk produk list termasuk detail produk, add cart, dan check out. Lalu invoice history termasuk invoice detail. Lalu di sini ada aktor admin yang berisikan atribut mengelola data produk, login, mengelola data pemesanan, dan mengelola status pembayaran. Di mana pengelola data ini juga termasuk mengedit produk, menambahkan produk, lalu menghapus produk. Untuk selanjutnya di sini ada activity diagram, di mana di sini ada user dan sistem. User memulai untuk mengakses website, lalu menampilkan halaman utama, lalu produk list, lalu menampilkan produk list. Setelah menampilkan produk list, user akan menambahkan produk ke keranjang, lalu sistem menyimpan ke tabel keranjang belanja.
Setelah menyimpan ke tabel keranjang belanja, user akan menambahkan produk lain. Setelah menambahkan produk lain, dia akan kembali ke menampilkan produk, lalu proses checkout, proses pembelian, lalu keluarlah invoice pembelian, dan selesai. Untuk contoh ERD ini ada 4 entitas, yaitu produk, user, transaksi, dan chart. Di mana entitas ini mempunyai atribut, yaitu chart mempunyai atribut jumlah, nama barang, harga, ID user, ID invoice, dan ID barang. Untuk kemudian produk mempunyai atribut ID barang, nama barang, keterangan, kategori, harga, stok, gambar. Kemudian untuk entitas user mempunyai atribut ID user, nama user, email, password, level. Untuk entitas transaksi yang berisi atribut yaitu order ID, ID user, nama, email, alamat, nomor handphone, kota, kode pos, payment, ekspedisi, tracking ID, transaction time, payment time, status, lalu gambar. Untuk selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya Kevin Sugiharto. Dan ini ada tampilan rancangan dan penjelasan modul. Berikut adalah implementasi dari penggunaan aplikasi Odoo dapat pembuatan website penjualan toko komputer. Halaman utamanya seperti ini. Jadi kita udah masuk ke webnya. Terus ada menu produk dan ada halaman pemesan, halaman review, halaman alamat pelanggan, dan halaman konfirmasi pemesanan dan pembayaran, dan terakhir halaman bukti invoice. Itu saja yang saya perjelas dan dilanjutkan oleh teman saya Muhammad Iqbal. Ya, di sini saya akan menjelaskan ini contohnya ya, Vortex Shop. Di sini kita lihat deskripsinya, monitor MSI Optik IPS panel. Optimalkan warna layar dan kecerahan untuk meningkatkan pengalaman memandang Anda. Refresh rate, respon lebih cepat dengan frame lebih mulus. Respon time itu menghilangkan screen tearing dan frame rate patah-patah. Lanjut lagi, mencegah layar atau patah-patah, memberikan gameplay ultra mulus dan bebas lag. Night vision itu untuk mencerahkan hari Anda dan mengeluarkan detail pada area gelap. Warna game dan detail akan terlihat lebih realistis dan halus. Lanjut lagi, kita ada quantity 100 unit, terus ada harga 4.250.000. Lanjut. Nah, di sini ada modul yang digunakan dalam Odoo. Modul website, alat inti untuk mengembangkan dan mengelola situs web terintegrasi dengan antarmuka. Intuitif, pengguna dapat membangun dan merancang situs web dengan mudah. Modul ini juga memungkinkan pengelola konten responsif untuk perangkat mobile dan integrasi dengan fitur Odoo lainnya. Fitur yang digunakan pada website Vortex Shop, Home Shop, About Us. Modul invoicing, tampilan daftar penjualan yang sudah selesai dan siap untuk dibuatkan faktur penjualan. Saat sebuah pesanan penjualan telah selesai, dapat membuat faktur penjualan dari pesanan tersebut. Lanjut. Nah, di sini penutup yaitu kesimpulan dan saran. Berdasarkan hasil penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa penggunaan modul situs web Odoo ERP dalam konteks e-commerce memiliki potensi besar untuk meningkatkan efisiensi operasional perusahaan dan memperluas pasarnya. Dengan mengikuti software SDLC, kami dapat membuat panduan berkualitas tinggi yang memenuhi kebutuhan pengguna kami. Meskipun ada beberapa penundaan dalam proses checkout, secara keseluruhan sistem e-commerce ini memenuhi sebagian besar standar kualitas dan kinerja yang ditetapkan.
Untuk pengembangan lebih lanjut, kami merekomendasikan analisis yang lebih rinci mengenai faktor-faktor berikut yang mempengaruhi kinerja sistem e-commerce, antara lain waktu respon halaman dan kelancaran proses checkout. Integrasi dengan teknologi baru seperti AI juga akan meningkatkan fungsionalitas sistem e-commerce. Kesimpulannya, upaya terus-menerus untuk meningkatkan dan mengoptimalkan sistem e-commerce ini penting untuk memastikan bahwa perusahaan tetap kompetitif dan dapat memenuhi kebutuhan pasar yang terus berkembang. Ya, demikianlah presentasi dari kami. Apabila ada salah kata dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.